tahu sebelumnya itu rumahnya itu hutan. Tapi kemudian dia dibuang sama orang tuanya ke sini. Tapi lucunya dia nggak sedih, malah betah di sini. Seneng. Mungkin karena dia bisa ngisengin orang-orang yang nggak ada di sini ya. Ini kayak hiburan buat dia justru. Betul. Ini ada teman-temannya loh, ngintip-ngintip loh. Ah, mana Ruth? Mereka beberapa dari mereka itu ada yang bersuara seperti binatang. Itu kayak katak gitu ya, tapi agak aneh suaranya. Betul, kamu nggak salah dengar memang. Kamu tahu si tanduk itu? Lagi dan lagi, sosok yang ditemukan Rudy seolah tidak mengetahui keberadaan sosok astral yang paling kuat di area sekolah ini. Kami pun mencoba menelusuri bagian lain dari gedung ini dan berharap penelusuran kami malam ini tak hanya mencekam, namun dapat memecahkan mitos yang beredar di tengah masyarakat. Akan tetapi sosok lain kembali menarik perhatian Rudy. Di samping saya ini ada sosok perempuan. Dia rambutnya pirang. Perkiraan umur sekitar seperti anak 15 tahun. Anak remaja 15 tahun. Dan dia memegang-megang perutnya. Seperti ini. Maksudnya apa Ruth kayak gitu? Dia megang-megang seperti ini. Dan kadang meringis. Wajahnya itu meringis. Kamu siapa? Dia nggak mau nyebutin nama. Dia juga memakai pakaian warna putih biru. Seperti anak SMP. Iya, seragam anak SMP dong itu. Dia pakai rok itu nggak terlalu panjang roknya. Tak berbeda jauh dari penglihatan Rudy, tak hanya fenomena kesurupan saja yang pernah memberikan warna kelam semasa bangunan sekolah ini aktif, melainkan sebuah peristiwa yang lebih kelam yang berhasil kami kumpulkan dari sumber yang ada. Tentang seorang siswa yang meregang nyawa akibat rasa sakit yang luar biasa pada bagian perut hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Namun naasnya nyawa anak tersebut tidak tertolong. Ada yang pernah meninggal, murid yang lagi hamil itu, tahu kenapa tadi kita ngomong ini ya, tahu dari mana kita nggak tahu, ada yang meninggal dari sini ada. Ini menjadi salah satu catatan kelam penelusuran kami yang berhasil kami ungkap, namun rasa penasaran kami bertambah semakin besar. Apakah sosok tersebut ikut andil dalam peristiwa naas yang sengaja ditutupi kebenarannya? Dia cerita dia ini penuh penuh warning itu, penuh peringatan itu. Dia ngomong ke kita tuh benar-benar yang jangan berurusan dengan dia. Tapi satu sisi saya penasaran juga. Lantas, sosok seperti apakah si tanduk ini? Dan apakah penelusuran kami semakin menggiring kami ke dalam situasi yang membahayakan? Berkaitan dengan mitos akan fenomena gaib yang meresahkan para seisi sekolah maupun warga sekitar yang berhubungan dengan sosok astral yang memiliki energi yang kuat. Beberapa penuturan dari warga sekitar ikut menambah kesan mencekam bangunan sekolah semasa aktif. Mulai dari sosok yang hanya terlihat seperti tangan yang melambai, hingga makhluk astral yang menyerupai perempuan dengan kerudung hijau yang tak segan menampakkan diri seusai jam sekolah berakhir. Ibu saya pernah lewat sini, di kacanya itu ada lambaian tangan gitu, pernah cerita, dia juga pernah. Itu ada tangan kok melong-melong cakep banget, tangannya kayak gini mas, nih. Jadi ini kayak mengkilat-mengkilat gitulah, bajunya hijau, kerudungnya juga hijau. Tak hanya itu saja, fakta bahwa kurangnya murid pada masa itu yang membuat sekolah ini terbengkalai tidak mampu menutupi peristiwa kelam lainnya, di mana ada salah satu siswa yang kerasukan sampai mengganggu mental yang mana sulit disembuhkan hingga saat ini. Pernah juga kejadian kesurupan itu yang tahu berbuat apa nggak tahu kita ya. Itu kesurupan sampai sekarang
saya dengar itu belum sembuh gitu. Tidak ingin dibiarkan terbengkalai begitu lama, area bangunan sekolah pernah akan dimanfaatkan menjadi sarana pendidikan agama. Hingga salah seorang pekerja yang membongkar dan berusaha tinggal hanya mampu bertahan selama setahun. Dikarenakan gangguan yang dialami sampai menyebabkan pekerja tersebut sakit. Ya emang waktu itu pernah dibongkar karena mungkin nggak tahu kenapa ada sakit, akhirnya nggak dilanjutin bongkar. Lantas apakah penelusuran kami malam ini mampu berkomunikasi dengan sosok paling kuat yang mendasari mitos yang beredar di masyarakat sekitar? Ruth, ini aku jujur masih bingung banget. Kamu udah komunikasi sama beberapa makhluk, kita udah hampir menelusuri seluruh tempat ini, tapi kamu masih belum merasakan atau bahkan melihat keberadaan si sosok tanduk ini. Dan aku ngerasa penelusuran kita akan sedikit sia-sia kalau kamu belum bisa berkomunikasi dengan dia nih, Ruth. Gimana ya? Seolah menemukan titik cerah, Rudy mencoba berkomunikasi dengan sosok yang memiliki energi yang paling kuat. Dengan cara memanfaatkan media pepohonan yang tumbuh di area tengah sekolah. Kamu ngerasain sesuatu ya? Saya ngerti sekarang. Saya tahu wilayah dia di mana. Kamu boleh keluar nggak sebentar? Ya, mundur lagi, boleh? Ini kamu mau ngundang dia ke sini? Ini area dia. Nah, Ini area dia, maksudnya dia sebetulnya ada di sini dari tadi, Ruth. dia nggak di sini. Tapi kita panggil dia ke sini. Ya, panggil. Ruth, tapi ini bahaya nggak, Ruth? Kamu manggil sosok yang paling kuat di sini, Ruth. Dan pas banget, ini adalah malam Jumat. Ruth, kamu hati-hati ya. Kamu jangan masuk ke area sini. Oke, ini aku sini aja. Kita akan kasih waktu dulu untuk Rudy untuk bisa manggil sosok kuat yang ada di sini, si tanduk. Saya minta night vision boleh?